Hai guys, di sini kita akan menuju ke kolam renang. Dan tiba-tiba udah sampai kita ke kolam renangnya. Dan di sini saya akan menuju ke ruang ganti sebelum memulai kegiatan kita hari ini. Tonton terus ya. Sebelum berenang, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari pemanasan ya teman-teman. Baik, pemanasan yang pertama kita mulai dari kepala dan kita melakukan pemanasan ini sesuai urutan ya teman-teman. Kita mulai dari kepala, tangan, dan kaki. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit manfaat dari pemanasan, yaitu mengapa sih sangat pentingnya melakukan pemanasan sebelum berenang? Ya karena untuk menjaga keseimbangan dan keselamatan saat berenang. Pemanasan itu sendiri dapat meningkatkan suhu tubuh dan otot, membantu otot lebih lentur sehingga mengurangi resiko kram atau cedera saat berenang. Fungsi selanjutnya yaitu untuk mempersiapkan sendi dan otot, membantu otot dan sendi beradaptasi dengan gerakan yang akan dilakukan di air, meningkatkan kerja jantung dan pernapasan, menyiapkan sistem peredaran darah dan pemanasan agar tidak kaget ketika mulai berenang, mengurangi resiko kram dan kelelahan. Untuk otot yang sudah hangat lebih siap untuk menahan beban saat beraktivitas di dalam air. Itulah fungsi pemanasan sebelum berenang ya teman-teman. Jangan sampai tidak melakukan pemanasan sebelum berenang karena itu akan mengakibatkan cedera yang fatal. Dan alangkah baiknya kita melakukan pemanasan sebelum berenang. Teman-teman juga ya, sebelum berenang jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah sampai urutan kaki aja nih pemanasannya. Mari kita lihat lagi urutan yang saya lakukan. Dan di sini saya akan menunjukkan kolam untuk dewasa dengan kedalaman 150. Sebaiknya anak-anak jangan berenang di sini ya. Dan ini dia kolam renangnya. Selanjutnya saya juga akan menunjukkan kolam renang untuk anak-anak dengan ukuran 130. Alangkah baiknya untuk didampingi juga ya untuk anak-anak. Dan ini dia kolam dengan kedalaman 130. Dan di sini saya akan mulai turun ke air dan saya akan melakukan pernapasan terlebih dahulu sebelum berenang. Yaitu yang pertama kita melakukan pernapasan memasukkan air dan mengambil napas melalui mulut dan membuangnya ketika sudah di dalam air. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa fungsi mengapa sih melakukan pernapasan itu sendiri sebelum berenang. Pernapasan sebelum berenang juga sangat penting agar tubuh siap beradaptasi dengan kondisi air,
melatih kontrol pernapasan, membantu mengatur kapan harus menarik napas dan mengeluarkannya saat di dalam air, meningkatkan kapasitas paru-paru, melatih paru-paru agar bisa menampung lebih banyak udara, dan menahan napas lebih lama ketika berenang. Gerakan ini dilakukan yaitu dengan cara berpegangan ke pinggir lantai kolam renang dan menggerakkan kaki sebanyak-banyaknya dan mengatur napas ketika kita menggerakkan kaki tersebut agar menstabilkan detak jantung dan menenangkan pikiran. Pernapasan teratur membuat tubuh lebih rileks dan mengurangi rasa gugup sebelum masuk ke dalam air. Meningkatkan oksigen dalam darah, tubuh dapat cukup oksigen untuk energi selama berenang sehingga tidak cepat lelah. Dan di sini saya juga akan sedikit melakukan gaya berenang, yaitu dengan gaya dada. Maaf ya jika ada kesalahan ketika saya berenang, kan juga masih sama-sama belajar, jadi harap dimaklumi gaya berenang saya. Oh ya teman-teman, di sini dari awal saya juga belum jelaskan ya apa yang dimaksud dengan berenang itu sendiri dan fungsi berenang bagi tubuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi berenang bagi tubuh yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran. Fungsi berenang itu sendiri yaitu untuk menyehatkan jantung dan paru-paru. Berenang dapat melatih sistem pernapasan dan sirkulasi darah agar bekerja lebih efektif. Menggunakan otot seluruh tubuh, hampir semua otot bergerak saat berenang, terutama otot lengan, kaki, punggung, dan perut. Membantu menjaga berat badan. Berenang juga dapat menjaga berat badan loh teman-teman, yaitu membakar kalori dan membantu mengontrol lemak yang ada dalam tubuh. Jadi buat kita yang misalnya kelebihan berat badan, kita dapat melakukan kegiatan berenang loh teman-teman agar dapat membakar kalori. Selanjutnya fungsi selanjutnya yaitu meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Gerakan di air membuat tubuh lebih lentur dan melatih koordinasi antara anggota tubuh, mengurangi stres dan menenangkan pikiran. Air memberikan efek relaksasi yang menurunkan ketegangan dan meningkatkan suasana hati. Rekomendasi banget nih buat teman-teman yang sedang mengalami banyak tugas untuk berenang, karena kan fungsi berenang juga untuk menenangkan pikiran. Jadi ketika teman-teman mengalami banyak sekali beban pikiran atau lelah dengan keadaan, kita dapat berenang nih agar mengurangi beban pikiran kita. Fungsi selanjutnya yaitu meningkatkan kekuatan tulang dan sendi tanpa beban berlebih, karena tubuh ketika mengapung di air, tekanan pada sendi berkurang. Cocok nih untuk semua usia.
Gak harus usia ketika anak-anak atau remaja loh teman-teman, orang dewasa dan orang tua juga bisa kok melakukan kegiatan berenang ini. Fungsi selanjutnya yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melatih tubuh agar tidak mudah lelah, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi banyak banget fungsi berenang bagi tubuh. Di sini juga saya melakukan sedikit bermain-main dengan teman saya, karena benar-benar menikmati ketika kita berada di air. Rasanya tuh enak banget ketika sudah berenang. Oh iya, dari tadi cuman menjelaskan fungsi dan manfaat berenang saja ya. Di sini saya juga belum mengenalkan di mana saya berenang. Di sini saya berenang di kolam renang King yang berada di Lubuk Linggau, tepatnya sebelum alun-alun kota Lubuk Linggau. Di sini tempatnya nyaman banget loh teman-teman. WC-nya banyak, bersih. Rekomendasi banget untuk teman-teman dan keluarga untuk berweekend berenang di sini atau mengajak sanak saudara untuk berlibur di sini. Pokoknya rekomendasi banget deh kolam renang ini. Banyak juga waterboom dan perosotan untuk anak-anak. Dan sudah di penghujung video aja nih. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak sedikit materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bye bye.